Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran kita sekarang tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak, kita akan mengenal namanya pemanasan global. Nah, untuk lebih tahu, lebih paham apa itu pemanasan global, nah sekarang kita baca sama-sama penjelasan berikut ini. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka akan puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Ya, ini pemanasan global. Jadi pemanasan global itu disebut juga dengan global warming. Warming itu pemanasan global. Ya, jadi kalau diterjemahkan adalah pemanasan global, global warming atau pemanasan global. Terjadi kenapa? Karena apa? Karena suhu bumi meningkat. Jadi penyebab pemanasan global adalah suhu bumi meningkat. Maka akan mengakibatkan es di wilayah kutub ini mencair. Nah, apabila es di wilayah kutub ini mencair, ini akan menyebabkan permukaan air laut naik. Nah, ketika permukaan air laut naik juga berpengaruh kepada pulau-pulau yang ada di dunia, ya. Maka pulau-pulau dunia ini akan tenggelam. Itu akibat dari pemanasan global. Maka akan menyebabkan suatu bencana, yaitu pulau-pulau di dunia akan tenggelam akibat dari gunung es di kutub itu mencair. Gunung es mencair diakibatkan karena ada pemanasan global, sehingga karena ada panas terjadi perubahan wujud dari es menjadi benda cair. Nah, sekarang anak-anak, kalian perhatikan di sini. Pemanasan global itu terjadi karena apa? Karena polusi udara yang tinggi. Jadi penyebab pemanasan global itu adalah karena adanya polusi udara yang tinggi. Polusi ini diakibatkan karena asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Ini menyebabkan terjadinya polusi udara yang tinggi, sehingga menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Jadi pengaruhnya ke sana, ya. Karena adanya asap kendaraan bermotor, ya, dan asap pabrik, ini menyebabkan pancaran sinar matahari tidak bisa keluar dari bumi. Nah, karena nggak bisa keluar dari bumi, akibatnya suhu bumi semakin panas. Jadi penyebab pemanasan global itu karena polusi udara yang tinggi. Polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Ini berpengaruh kepada pancaran sinar matahari, sehingga tidak bisa keluar dari bumi, sehingga suhu bumi semakin panas, ya. Nah, dampak yang lain, tumbuhan dan hewan ini akan kesulitan adaptasi, ya. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami punah karena tidak bisa adaptasi. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Jadi, anak-anak, pemanasan global ini menyebabkan suatu bencana yang cukup besar, ya. Karena apa? Karena akan menyebabkan tanaman dan hewan ini akan punah. Apabila tanaman dan hewan punah, tentu manusia akan mengalami bencana kelaparan. Karena manusia itu makannya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana untuk mencegah atau mengurangi laju pemanasan global? Caranya dengan mengurangi pencemaran lingkungan, ya. Caranya dengan mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu dikurangi. Contohnya,
Contohnya ini bagaimana? Berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat dekat, sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor. Terus berikutnya juga mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Terus juga menghemat pemakaian listrik dan air. Ini cara-cara untuk mengurangi pemanasan global. Ya, ini tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global ini terjadi akibat pemanasan di bumi, ya. Suhu bumi meningkat akan menyebabkan gunung es mencair dan sehingga menyebabkan pulau-pulau ini nanti akan banyak yang tenggelam. Selain itu juga menyebabkan tumbuhan dan hewan akan punah. Apa penyebab pemanasan global? Akibat dari polusi udara yang tinggi. Polusi udara ini akibat kendaraan bermotor dan asap pabrik, sehingga pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, tapi pemanasan global bisa dicegah. Caranya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mencintai, memelihara tanaman dan tumbuhan. Selain itu juga menghemat pemakaian listrik dan air. Itu dapat mengurangi dampak dari laju pemanasan global. Nah, baik anak nanti. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Terus sebutkan bencana terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Ya, ada banyak bencana. Seperti tadi penjelasan di sebelumnya ya. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Ini pun juga sudah ada ya pada penjelasan sebelumnya. Ya. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang ya ini juga ada latihan untuk mengubah dari jam ke menit ya. Dari jam diubah ke menit. Nah, ini semua sudah pernah kita pelajari. Berikutnya, ini adalah bagaimana kita akan menjumlah jam dan juga menit. Jangan perhatikan di sini. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit ya. Di pagi hari 1 jam 45 menit, malam hari 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Ya. Nah, untuk itu kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kita sekarang tema 3, subtema 3. Tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak kita akan mengenal namanya pemanasan global. Nah, untuk lebih paham apa itu pemanasan global, nah sekarang kita baca sama-sama penjelasan berikut ini. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair.
Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka akan puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Ya, ini pemanasan global. Jadi pemanasan global itu disebut juga dengan global warming. Warming itu pemanasan global. Ya, jadi kalau diterjemahkan adalah pemanasan global, global warming atau pemanasan global. Terjadi kenapa? Karena apa? Karena suhu bumi meningkat. Jadi penyebab pemanasan global adalah suhu bumi meningkat. Maka akan mengakibatkan es di wilayah kutub ini mencair. Nah, apabila es di wilayah kutub ini mencair, ini akan menyebabkan permukaan air laut naik. Nah, ketika permukaan air laut naik juga berpengaruh kepada pulau-pulau yang ada di dunia, ya. Maka pulau-pulau dunia ini akan tenggelam. Itu akibat dari pemanasan global. Maka akan menyebabkan suatu bencana, yaitu pulau-pulau di dunia akan tenggelam akibat dari gunung es di kutub itu mencair. Gunung es mencair diakibatkan karena ada pemanasan global, sehingga karena ada panas terjadi perubahan wujud dari es menjadi benda cair. Nah, sekarang anak-anak kalian perhatikan di sini. Pemanasan global itu terjadi karena apa? Karena polusi udara yang tinggi. Jadi penyebab pemanasan global itu adalah karena adanya polusi udara yang tinggi. Polusi ini diakibatkan karena asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Ini menyebabkan terjadinya polusi udara yang tinggi, sehingga menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Jadi pengaruhnya ke sana, ya. Karena adanya asap kendaraan bermotor, ya, dan asap pabrik, ini menyebabkan pancaran sinar matahari tidak bisa keluar dari bumi. Nah, karena nggak bisa keluar dari bumi, akibatnya suhu bumi semakin panas. Jadi penyebab pemanasan global itu karena polusi udara yang tinggi. Polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Ini berpengaruh kepada pancaran sinar matahari, sehingga tidak bisa keluar dari bumi, sehingga suhu bumi semakin panas, ya. Nah, dampak yang lain, tumbuhan dan hewan ini akan kesulitan adaptasi, ya. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami punah karena tidak bisa adaptasi. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Jadi anak pemanasan global ini menyebabkan suatu bencana yang cukup besar, ya. Karena apa? Karena akan menyebabkan tanaman dan hewan ini akan punah. Apabila tanaman dan hewan punah, tentu manusia akan mengalami bencana kelaparan. Karena manusia itu makannya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana untuk mencegah atau mengurangi laju pemanasan global? Caranya dengan mengurangi pencemaran lingkungan, ya. Caranya dengan mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu dikurangi. Contohnya ini bagaimana? Berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat dekat, sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor. Terus berikutnya juga mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Terus juga menghemat pemakaian listrik dan air. Ini cara-cara untuk mengurangi pemanasan global. Ya, ini tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global ini terjadi akibat pemanasan di bumi, ya. Suhu bumi meningkat akan menyebabkan
gunung es mencair dan sehingga menyebabkan pulau-pulau ini nanti akan banyak yang tenggelam. Selain itu juga menyebabkan tumbuhan dan hewan akan punah. Apa penyebab pemanasan global? Akibat dari polusi udara yang tinggi. Polusi udara ini dari akibat kendaraan bermotor dan asap pabrik, sehingga pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, tapi pemanasan global bisa dicegah. Caranya adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mencintai, memelihara tanaman dan tumbuhan. Selain itu juga menghemat pemakaian listrik dan air. Itu dapat mengurangi dampak dari laju pemanasan global. Nah, baik anak-anak nanti. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Terus sebutkan bencana terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Ya, ada banyak bencana seperti tadi penjelasan di sebelumnya ya. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Ini pun juga sudah ada ya pada penjelasan sebelumnya. Ya. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang ya ini juga ada latihan untuk mengubah dari jam ke menit ya, dari jam diubah ke menit. Nah, ini semua sudah pernah kita pelajari. Berikutnya, berikutnya ini adalah bagaimana kita akan menjumlah ya, menjumlah jam dan juga menit. Jangan perhatikan di sini. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit ya. Di pagi hari 1 jam 45 menit, malam hari 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Ya. Nah, untuk itu kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Maka ini dijumlah ya. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Nah, yang menit ditambah menit, jam ditambah jam. Yang menit adalah 30 menit tambah 45 menit. Yang jam 1 jam tambah 4 jam. Jadi hasilnya adalah 5 jam 75 menit. Nah, kalian perhatikan di sini ada 75 menit ya. Dalam jam untuk menit tidak boleh lebih dari 60. Atau sama dengan, karena kalau sama dengan 60 berarti sama dengan 1 jam. Maka oleh karena itu yang 75 menit, nah ini harus dikurangi 60 karena sudah melebihi dari 60 menit. Jadi 75 dikurangi 60 sama dengan 15. Maka menjadi 75 itu sama dengan 60 menit tambah 15 menit. Nah, yang 60 menit ini diubah menjadi ukuran jam ya. Ini sama dengan jam. Maka 75 menit sama dengan 1 jam ditambah 15 menit. Nah, berikutnya, maka yang 1 jam ini ya, ini kan yang tadi 75 sudah diurai menjadi 1 jam 15 menit. Maka dari 75 ini ada 1 jam. 1 jam ini ditambahkan ke jam ya, yang jam dikumpulkan dengan jam. Jadi yang 5 jam ini menjadi 6 jam karena ditambah 1 jam. Sisanya berapa? Sisanya adalah 15 menit. Jadi berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? 6 jam 15 menit ya. Jadi anak-anak yang diperhatikan adalah ini. Menit ini tidak boleh
lebih dari 60. Jadi apabila lebih dari 60, maka menit dikurangi 60 ya. Nanti 60 menit ini berarti sama dengan jam. Itu ditambahkan ke jam. Yang tadi 5 jam ditambah 1 jam menjadi 6 jam. Sisanya adalah 15 menit. Nah, berikutnya anak-anak, pada soal berikutnya ini, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibanding kendaraan umum? Nah, di sini ada perbedaan waktu berarti selisih ya. Selisih berarti yang banyak dikurangi yang sedikit. Di sini perhatikan mana yang banyak. Di sini 1 jam, 1 jam. Menitnya 55, ini 30. Berarti ini yang lebih banyak. 1 jam 55 menit ini lebih besar ya. Maka karena perbedaan waktu itu adalah selisih, berarti yang besar ini 1 jam 55 menit dikurangi yang kecil, yaitu 1 jam 30 menit. 1 jam 55 dikurangi 1 jam 30 menit. Nah, maka ini dikurangi menit kurangi menit, jam dikurangi jam. 55 dikurangi 30 sama dengan 25 menit. Jam dikurangi jam, 1 jam kurangi 1 jam, habis. Ya, berarti hasilnya adalah 25 menit. Ya, berikutnya anak-anak, ini ada soal seperti ini. 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit ya. Kalau kita susun menjadi 8 jam 45 dikurangi 4 jam 55. Nah, di sini dikurangi berarti ini 45 dikurangi 55. Karena 45 dikurangi 55 itu tidak bisa, maka 45 ini pinjam ke jam ya. Menit ini pinjam ke jam. Bagaimana kalau pinjam menitnya pinjam ke jam? Ya, perhatikan berikut ini. 8 jam 45 menit. 8 jam 45 menit. Itu karena tadi 8 jam ini mau dipinjam ke menit, maka diurai dulu. Yang 8 jam ini diuraikan menjadi menit. Yaitu tadi dikurangi 1 jam. Dipinjam 45 itu dipinjam 1 jam. Ya. Nah, kita urai dulu. 8 jam ini adalah 7 jam ditambah 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena ini mau dipinjam ya. 45 menit ini pinjam ke 8 itu mau pinjam 1. Berarti diurai 8 jam menjadi 7 jam ditambah 1 jam. Yang jam 1 jam ini diubah ke menit menjadi 7 jam 60 menit ya. 7 jam 60 menit. Nah, yang menit dan menit ini maka ditambahkan ya. Jadi 45 tadi pinjam ke jam ini sama saja dengan pinjam 1 jam, yaitu sama saja dengan pinjam 60 menit. Yang menit tambahkan ke menit dulu, maka menjadi 7 jam ditambah 60 menit ditambah 45 menit. Yang 60 menit tambah 45 menit hasilnya adalah 105 menit. Maka menjadi 7 jam 105 menit ya. Jadi yang 8 jam 45 tadi itu menjadi 7 jam 105 menit. Berikutnya dikurangi 4 jam 55 menit. Maka hasilnya adalah 105 kurangi 55 adalah 50 ya. Jamnya 7 kurangi 4 3. Berarti 3 jam 50 menit. Ya, di sini yang perlu diperhatikan anak-anak, apabila angka di menit ini tidak bisa dikurangi ya, maka ini pinjam. Menitnya pinjam ke jam. Pinjam berapa? Pinjam 1 jam. Pinjam 1 jam itu berarti pinjam 60 menit ya. Pinjam 60 menit, maka 60 menit ditambahkan yang pinjam tadi adalah 45, berarti 60 tambah 45 sama dengan 105. Sedangkan yang jam sudah dipinjam 1 tinggal 7, maka menjadi 7 jam 105 menit.